Cemilan murah meriah, namun rasanya tidak kaleng-kaleng ya. Ini rasanya itu enak banget, nagih banget dan cucok banget. Halo sahabat dapur Heri semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya kita bikin cemilan aja ya. Kebetulan hari ini di sini lagi hujan, jadi aku bikin otak-otak. Ini otak-otaknya aku bikin tanpa menggunakan ikan ataupun udang ataupun ebi ya. Tapi rasanya itu ikan banget, gurih banget dan enak banget. Tidak kalah dengan otak-otak yang terbuat dari ikan ataupun udang ya. Ini seperti ini tampilannya. Oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat otak-otak tanpa ikan, tanpa udang ataupun ebi, tapi rasanya dijamin ikan banget, nagih banget dan enak banget, juga layak banget untuk dijual ya. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat otak-otak tanpa ikan. Jadi ini aku menggunakan 150 gram tepung terigu. Aku gunakan protein sedang ya, supaya nanti rasanya itu lebih empuk dan enak. Kemudian aku gunakan 200 gram tepung tapioka. Jadi nanti supaya otak-otaknya itu renyah ya. Memang bahan untuk membuat otak-otak itu tepung tapioka ya. Nah, sekarang untuk bahan bumbunya ini aku gunakan 1,5 sendok teh garam. Ini cukupan ya, biar rasanya tuh benar-benar berasa gitu ya, tidak hambar. Lebih 1,5 sendok teh aja. Terus kemudian ini aku gunakan 1 sendok teh kaldu bubuk rasa jamur. Jadi nanti kita mix ya untuk kaldu bubuknya supaya rasanya itu lebih nagih dan lebih berasa ikan banget. Jadi memang harus ada perpaduan rasanya. Kemudian nah ini aku padukan dengan 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi. Jadi kita padukan antara jamur dan rasa sapi, nanti menghasilkan rasa yang benar-benar enak banget. Nah, kemudian aku gunakan setengah sendok teh lada bubuk. Selain untuk memberi rasa sedikit agak pedas, dia juga memberi rasa gurih ya. Kemudian aku gunakan 4 siung bawang putih. Nah, cukup 4 siung aja dengan ukuran sedang untuk bawang putihnya. Kemudian aku gunakan 2 butir telur ukuran sedang ya, kurang lebih segini. Ini ukuran sedang. Terus kemudian untuk bahan tambahannya ini aku gunakan 4-6 batang daun bawang kecil ya, atau daun bawang merah itu ya. Nah, seperti ini yang dipakai untuk lumpia. Kalau kita menggunakan yang kecil kita gunakan 6 ya. Tapi kalau ukurannya agak sedang atau agak besar kita gunakan 4 batang. Nah, sekarang kita iris tipis dulu untuk daun bawangnya. Bukan daun bawang pre ya, ini daun bawang yang kecil, daun bawang merah itu. Daun bawang ya, bawang merah memang yang biasa dipakai untuk lumpia. Nah, seperti itu ya. Kalau daun bawang pre itu kan dari bawang putih ya. Nah, ini selesai, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan cobeknya ya. Kita masukkan bawang, kemudian garam, dan juga kaldu bubuk rasa sapi, kemudian kaldu bubuk rasa jamur. Kita masukkan jadi satu ya. Kemudian ada lada bubuk dan gula pasir. Ini kita masukkan juga. Aku tambahkan gula pasir tadi belum aku sebutkan ya. Ini aku tambahkan gula pasir ya, supaya rasanya itu lebih enak gitu untuk perpaduan rasanya. Nah, kita haluskan semua bumbu ya. Dan ini sudah halus bumbunya. Kita sisihkan dulu. Nah, kemudian kita siapkan panci. Kita tambahkan 200 ml air putih. Karena kita akan merebus ya, kita akan memasak. Jadi kita masukkan juga bumbunya yang sudah dihaluskan tadi. Kita jadikan satu di dalam panci seperti ini. Kita bersihkan seperti biasa ya. Sayang kalau ada yang terbuang. Nah, kita aduk rata.
Kemudian kita tambahkan untuk tepung terigunya sambil kita aduk. Sedikit-sedikit aja biar tidak menggumpal ya. Nah, kita masukkan semua. Kita aduk rata sampai semua tepungnya larut dalam air ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini terlalu kental ya, masih berat ya, terlalu berat. Jadi aku akan tambahkan air. Ini aku tambahkan 50 ml air putih. Jadi supaya tidak terlalu berat. Nah, ini selesai. Kita akan memasaknya. Nah, kita nyalakan api, gunakan api kecil cenderung sedang ya. Kita masak tepungnya dan bumbu ya. Tepungnya sudah bercampur dengan bumbu tadi. Kita masak sampai memadat. Nah, ini sudah mulai memadat. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya. Sudah mulai memadat. Jadi kayak matang gitu kan ya, berubah warna, lebih mengkilap gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita matikan apinya. Nah, kita biarkan dulu ya sampai suhunya hangat atau agak dingin. Dan ini sudah hangat, agak dingin ya suhunya. Kemudian kita tambahkan telurnya. Kita tambahkan untuk telurnya, kita pecahkan semua jadi 2 butir telur ya. Kemudian kita campur telur dan adonan tepung sampai menyatu. Kita campur sampai menyatu. Nah, setelah kedua bahan menyatu, kita tambahkan tepung tapioka. Nah, kita tambahkan untuk tepung tapiokanya. Nah, tambahkan secara bertahap ya, sambil diaduk atau diuleni. Tambahkan lagi, jadi bertahap menambahkannya. Ini kalau pakai spatula agak susah ya. Jadi ini aku akan uleni dengan tangan. Aku mau cuci tangan dulu ya. Aku cuci tangan dulu. Dan ini aku sudah cuci tangan. Ini sudah bersih ya tanganku ya. Aku akan uleni dengan tangan. Diuleni dengan lembut ya. Jangan terlalu keras saat menguleni. Biar nanti adonannya juga tidak jadinya keras atau alot ya. Nah, kita tambahkan semua sisa tepung tapioka. Dan kita uleni lagi pelan-pelan. Jangan terlalu keras ya. Uleni pelan sampai semua bahan tercampur rata. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini selesai. Kemudian kita tambahkan untuk irisan daun bawang kecilnya ya, daun bawang tadi. Nah, kita masukkan. Campurkan sampai semua bahan tercampur rata. Dan ini selesai, adonan siap untuk dibentuk. Nah, sekarang kita siapkan minyak secukupnya, minyak goreng ya. Kita olesi tangan kita dengan minyak goreng. Terus kemudian kita ambil secukupnya adonan. Kemudian kita bisa bentuk sesuai dengan selera atau ikuti seperti contoh ini ya. Karena kalau otak-otak kebanyakan kan bentuknya seperti ini ya. Jadi lonjong seperti ini. Dengan ujung-ujungnya runcing. Kalaupun mau dibentuk bulat seperti apa, itu juga sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Tidak harus bentuknya seperti ini, cuman pada umumnya kalau otak-otak itu kan bentuknya seperti ini ya. Nah, lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis ya. Dan ini semua adonan sudah selesai dibentuk ya. Nah, jadinya segini banyaknya. Nah, sekarang kita rebus air secukupnya. Kita tambahkan setengah sampai 1 sendok teh garam ya. Kemudian kita tambahkan juga 1 sampai 2 sendok makan minyak goreng. Nah, ini airnya sudah mendidih. Kita masukkan adonan yang sudah dibentuk tadi. Kita masukkan secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak. Nah, rebus adonan sampai matang, mengembang dan mengapung ya. Nah, ini sudah mulai mengapung, juga mengembang ya. Nah, seperti ini, tunggu sebentar ya sampai benar-benar mengembang ringan gitu ya. Jadi agak lebih besar gitu. Nah, lihat ya.
Ini lebih terasa ringan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah mengembang, benar-benar mengembang ya, dan mengapung. Nah, kita sudah bisa ambil. Nah, angkat dan tiriskan ya, kemudian pindahkan ke nampan atau piring. Nah, kita pakai peniris seperti ini aja waktu mengambilnya, supaya airnya tidak ikut. Ini sudah matang. Nah, kita ambil semua. Kemudian kita lanjutkan untuk merebus sisanya. Kita rebus sisanya sampai selesai ya. Masukkan semua. Nah, ini juga sudah mengapung. Nah, seperti ini. Lebih seperti ini ya. Ini kan kelihatan kan ya, nampak ringan gitu teksturnya dan dia mengembang. Nah, lebih besar kan ya. Nah, ini selesai, angkat, tiriskan, jadikan satu dengan yang tadi ya. Kita jadikan satu aja gini. Nah, selesai. Ini sudah bisa dimakan atau mau digoreng boleh ya. Kalaupun mau dimakan langsung sudah bisa ya. Nah, ini sebagian akan aku simpan di plastik dan dimakan lain hari ya. Jadi aku simpan dulu. Ini plastiknya aku alasi daun pisang. Boleh pakai tempat lain. Mau menyimpannya terserah aja. Ini aku pakai plastik. Nah, aku masukkan secukupnya saja. Ini akan aku jadikan frozen food ya. Jadi aku simpan di freezer. Nah, sekarang untuk menggorengnya, ini kita panaskan minyak secukupnya. Lihat ya teksturnya ya. Ini kenyal dan juga empuk ya ini teksturnya. Empuk banget, kenyal, empuk. Nah, minyaknya sudah panas, kita mulai menggorengnya. Ini kita goreng secukupnya aja, jangan terlalu banyak, sama dengan saat merebus ya, jangan sampai terlalu penuh gitu ya. Supaya bisa mekar atau mengembang bagus gitu dan bisa renyah nanti. Goreng sampai kuning kecoklatan ya, atau sesuai dengan selera aja. Karena selera orang itu kan beda-beda ya. Ada yang suka nggak terlalu kering, ada yang suka kering banget gitu kan. Nah, bila tidak suka terlalu kering, ini bisa ya segini aja udah cukup ini. Ini sudah selesai. Kalau tidak suka terlalu kering, ini sudah bisa diangkat dan kita tiriskan minyaknya. Nah, kalau menghendaki lebih kering lagi, lebih renyah ya, itu bisa kita goreng lagi sampai kuning, benar-benar kuning kecoklatan gitu. Jadi nanti hasilnya lebih renyah lagi. Dan ini otak-otaknya sudah jadi, sudah siap untuk dinikmati. Kita nikmati dengan cocolan saus sambal ya. Mantep banget, enak banget. Kita cocolin saus sambal. Seperti ini. Renyah banget, garing banget, kriuk banget. Rasanya itu enak ya. Benar-benar gurih, nagih banget, kayak ada ikannya gitu. Padahal ini tidak ada ikan ataupun udang ataupun ebi. Enak banget, mantep banget. Nah, cukup mudah bukan membuat otak-otak yang murah meriah modalnya, irit modal, tapi rasanya nggak kaleng-kaleng ya, rasanya ngikan banget walaupun tanpa ikan, tanpa udang ataupun ebi. Dijamin deh nggak akan kecewa dan anti gagal. Oke, silahkan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.